Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan dirasakan saya lagi dari kelas 2 ada anak MDM 7. Di sini saya akan menjelaskan presentasi modul 4 jaringan komputer 1 yaitu fisikal layar. Secara umum, fisikal layar merupakan layar paling bawah atau layar pertama dari osi layar. Dia berupa dia berupa jaringan fisik yang contohnya bisa kabel koaksial, fiber, lalu UTP, STP, dan semacamnya. Pada modul 4.1 tujuan fisikal layar. Modul 4.1 koneksi fisikal layar bisa berupa kabel wireless router, lalu kabel jaringan koneksi kabel ke wireless router atau dengan koneksi berkabel dengan Ethernet niche dari laptop. Selanjutnya pada fisikal layar, pada OSI mode ini merupakan salah satu layar pada OSI layar, dan ini artinya untuk tujuannya mentransfer bit-bit jaringan yang membuat data link layar frame melalui media jaringan seperti kabel. Layar ini menerima frame sepenuhnya dari data link layar dan mengenkodenya sebagai sinyal yang akan ditransmisikan ke media lokal. Selanjutnya, bit yang dienkode yang berisi frame telah diterima perangkat end device atau intermediate device. Contohnya ada di seperti ini. Ini adalah fisikal layar tadi Ethernet, IP, TCP, data, yang mana seluruhan ini berupa Ethernet frame atau dari isi dari fisikal layar sendiri. Sebagian 4.2 fisikal layar karakteristik. Yang pertama 4.21 standar fisikal layar itu ada ISO Internet Organization Standardisasi, lalu TIA atau EIA itu ANSI, IEEE, dan ETSI atau FCC. Nah, seperti inilah OSI layar dan fisikal layar berada di bagian terbawah. Untuk data link dan fisikal layar diurus oleh organisasi yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, untuk fisikal komponen fisik terdiri dari komponen fisiknya, encoding dan sinyal. Untuk komponen fisiknya ada perangkat keras atau end device, lalu media dan konektor yang mentransmisikan sinyal. Komponen perangkat kerasnya seperti NIC, konektor, interface, lalu kabel, seperti itulah. Selanjutnya ada encoding yang menunjukkan kode atau bit-bit yang akan di-encode pada transmisi ini. Ini ada transisinya yang terjadi saat pada di physical layar. Lalu signaling, untuk bagian signaling bisa mentransmisikan sinyal kabel bisa mentransmisikan sinyal dalam bentuk bit, yaitu 0 dan 1. Di sini jenis kabel transmisi sinyal berdasarkan jenis kabel kurang lebih pada gambar seperti inilah, dan wireless media kurang lebih seperti ini. Lalu ada bandwidth, yang mana ini media fisik yang berbeda yang mendukung transfer bit yang dalam rate kecepatan yang berbeda. Ini digunakan dalam bandwidth. Bandwidth ini merupakan kapasitas yang mana kapasitas mediumnya bisa mengangkut data beberapa. Bandwidth contohnya ada 10 Mbps, 100 Mbps Ethernet, byte yang mengirim kecepatan elektrik. Perbedaan nomor bit ditransmisikan per second. Kombinasi faktor yang menunjukkan bandwidth dalam jaringan ada alat-alat dari media fisik, teknologi yang dipilih untuk sinyal atau deteksi jaringan. Ini contoh bandwidth kurang lebih seperti ini.
ada band apa BPS, lalu KBPS, MBPS, GBPS, dan TBPS. Dan kurang lebih seperti ini perhitungannya. Selanjutnya pada terminologi bandwidth. Ada latensi, ini menunjukkan waktu atau delay yang dipakai saat mentransmisikan sinyal. Lalu throughput atau total dari transfer bit yang ditransfer melalui media selama beberapa waktu. Dan output ini adalah mentransfer data yang dapat digunakan. Nah kan contohnya seperti pada gambar ini menunjukkan bandwidth atau hasil kalkulasi kecepatan jaringan. Kabel koper sifatnya ada electromagnetic interference atau radio frekuensi crosstal ya kurang seperti ini. Dan pada sinyal kekuatan sinyal kurang lebih seperti ini dah diagramnya. Selanjutnya untuk jenis kabel koper yaitu atau kabel tembaga yaitu UTP, STP, dan koaksial. UTP itu tak memiliki pelindung di dalam kabel luar. Setelah kabel luar dia langsung kabel-kabel kecil yang berwarna seperti ini. Selanjutnya untuk STP setelah bagian terluar dia memiliki lapisan pelindung lagi dan lapisan pelindung lagi untuk melindungi pilihan kabel berwarna ini. Selanjutnya kabel koaksial. Ini adalah kabel yang digunakan memiliki koper konduktor dan lapisan plastik fleksibel, lalu memiliki material yang dibuat dari tembaga atau metal foil, dan semua kabel dilindungi dengan kabel jaket untuk mencegah kerusakan pada kabel. Dan struktur kabel koaksial kurang lebih seperti ini, mirip seperti STP. Koaksial konektor. Selanjutnya, lalu bagian UTP cabling pada sebagian 441. Properti kabel UTP bisa memiliki variasi angka kabel, pilihan kabel, lalu penggunaannya seperti ini dah. Selanjutnya bagian 4.2 UTP cabling, standar kabel UTP dan konektornya. Elemen-elemen standar kabel UTP dan konektor ditentukan dari jenis kabel, panjang kabel, konektor, terminasi kabel, dan cara untuk ngetes kabel. Di gambar ini ada 3 kategori UTP kabel. Kategori ketiga adalah voice komunikasi. Di atas line voice nanti digunakan untuk transmisi data. Kategori 5 dan 5E digunakan untuk transmisi data, dan kategori 5 support 100 Mbps, 5E support 1000 Mbps. Kategori 6 adalah penambahan terpisah di antara tiap kabel, pilihan kabel. Kategori 7 dukung 10 Gbps dan 8 20 Gbps. UTP kabel biasanya dipasang dengan RJ45 konektor kurang lebih seperti ini, dan LJ45 dan konektornya seperti ini. Ini adalah contoh kabel UTP yang dipasang tidak memenuhi standar atau istilahnya buruk, yang mana pilihan kabel ini terlihat yang mana bisa memengaruhi kecepatan internet atau kualitas nanti. Nah, ini adalah contoh kabel UTP yang dibuat dengan memenuhi standar. Kabel UTP ada 2, yaitu kabel strike dan cross. Untuk strike ini menghubungkan sesama host sama jenis perangkat keras.
menghubungkan beberapa perangkat keras yang berbeda. Spike untuk menghubungkan perangkat keras yang berbeda seperti switch ke router. Lalu untuk crossover untuk menghubungkan perangkat keras yang sama, yaitu router to router, lalu switch. Untuk T568A kurang lebih untuk susunan warna kurang lebih seperti ini. T568A itu putih. Putih dulu. Lalu selanjutnya fiber optik. Pada kabel fiber optik ini ada properti dari kabel fiber optik. Dia terdiri dari susunan kabel fiber, dan kabel ini sangat fleksibel namun sangat tipis kurang lebih seperti ini lah. Tak seperti kabel copper, kabel fiber bisa mentransmisikan sinyal dengan daya rendah atau attenuation rendah dan tahan dengan EMI dan RFI. Kabel ini yang paling digunakan untuk mengkoneksikan perangkat jaringan. Dan ini salah satu kabel yang paling cepat transmisi sinyal. Jenis fiber media yaitu single mode fiber, yaitu memiliki semak koret yang kecil dan menggunakan teknologi laser untuk mengirim cahaya kecil yang seperti ditampilkan di sini. Lalu untuk multimode fiber memiliki koret yang besar dan menggunakan LED untuk mengirim sinyal lampu. Penggunaan kabel fiber optik. Di sini kabel fiber optik digunakan pada jaringan enterprise, fiber to home, jaringan jarak jauh, dan kabel jaringan bawah laut. Konektor fiber optik bisa berupa straight tip, lalu fiber konektor, chain konektor, dan duplex multimode. Lalu fiber patch cord. Di sini fiber patch cord digunakan untuk menghubungkan perangkat infrastruktur. Fiber patch cord bisa berupa SC multimode patch cord, LC single mode patch cord, STLC multimode patch cord, SCSP single mode patch cord. Lalu perbandingan kabel fiber dengan kabel tembaga. Berbagai perbedaannya misalnya pada bandwidth, distance, imun, atau EMI dan RFI, dan perangkat elektrik yang berbahaya. Lalu skill pemasangannya. Pada UTP kabel support bandwidth hingga 10 Gbps, sedangkan fiber optik hingga 100 Gbps. Jaraknya pada UTP kabel relatif pendek, yaitu 100 meter, sedangkan fiber optik bisa 100.000 meter. Lalu juga UTP kabel ini gak tahan dengan EMI dan RFI lah, sedangkan fiber optik tahan. Lalu pada bagian pemasangannya juga dia membutuhkan, pada fiber optik membutuhkan skill pemasangan yang tinggi dan biaya yang mahal. Selanjutnya pada bagian wireless media. Jenis properti dari wireless media bisa berupa area yang dilindungi atau interference atau beberapa perangkat keamanan, lalu pembagian perangkat secara medium atau WLAN. Seperti ini, wireless media digunakan menambah popularitas untuk konektivitas desktop selain kabel copper dan fiber untuk penghubungan koneksi jaringan berkabel. Jenis-jenis wireless media.
Wireless media bisa berupa Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, Zigbee. Wireless LAN bisa berupa wireless access point dan ada perangkat yang digunakan untuk menghubungkan wireless LAN yang berfungsi dalam wireless LAN yaitu wireless access point dan wireless switch adapter. Contohnya seperti ini dan kurang lebih seperti itulah wireless media. Jadi kesimpulannya pada modul 4 yang menjelaskan physical layer ini menjelaskan jaringan contoh perangkat fisik yang digunakan dalam koneksi jaringan. Contohnya ada kabel koper, kabel fiber optik. Kabel koper yang bisa terdiri dari UTP, STP, koaksial, dan ada jaringan nirkabel, bisa berupa WLAN atau W1. Tujuan dari physical layer sendiri ini untuk sesuai pada osi layer, yaitu paling bawah atau layer ke-1. Layer 1 physical layer digunakan untuk koneksi jaringan fisik antar perangkat untuk mentransmisikan media, sinyal, atau bit transmisi ke berbagai perangkat. Kurang lebih seperti itu presentasi dari saya untuk modul keempat jaringan komputer 1. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan maupun dalam menjalankan presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.